Jadi 7 minggu ini saya harus selesai penelitian apa saya sudah publish gitu kan. Oh 7 minggu ini kamu harus sudah publish supaya lulus. Gila. Oh wow gitu kan. Jadi kayak... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Gimana tugas-tugas kalian? Skripsi kalian, tesis kalian, disertasi kalian? Semoga kalian bisa mengerjakan itu semua. Semoga kalian bisa lulus dan intinya kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Amin. Oke, pagi hari ini saya berbincang-bincang dengan dokter lagi karena di sini teman saya banyak yang dokter. Kemudian beliau ini adalah postdoc researcher, jadi sudah lulus PhD-nya, sekarang jadi postdoktoral di lab-nya karena ada tawaran dari senseinya. Nah, nanti kita akan bahas gimana perjalanannya beliau ini, perjuangan untuk menggapai cita-cita yang sebenarnya katanya bukan cita-cita. Cita-cita tapi enggak cita-cita. Nah, nanti kita bahas lagi. Oke. Assalamualaikum Mbak Risa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf pagi ini saya nggak bisa, saya ganggu olahraganya. Karena biasanya Mbak Risa ini hiking biasanya. Jadi karena gesit, jadi tiba-tiba sudah di atas gunung gitu aja. Postingannya sudah di atas gunung, udah foto-foto gunung gitu. Gimana Mbak Risa? Alhamdulillah baik. Masih waras ya? Alhamdulillah masih waras. Karena perjuangannya berat juga Mbak Risa. Oke Mbak Risa, jadi channel ini saya tujukan kepada teman-teman saya atau mahasiswa saya biar mereka itu juga mempunyai semangat untuk belajar, untuk mengerjakan tugas-tugasnya, biar mereka juga bisa menggapai cita-citanya gitu Mbak Risa ya. Semoga bisa bisa mengambil sesuatu dari cerita saya. Iya, boleh. Oke Mbak Risa, kita flashback ke background. Mbak Risa lahir di Surabaya. Lahir di Surabaya. SD, SMP, SMA, kuliah di Surabaya semua. SD, SMP, SMA di Surabaya, kuliah di Malang. Oh, kuliah di Malang. Dari awal nih. SD, SMP, SMA gimana? Ada yang lancar-lancar saja apa gimana, Pak? Kalau dari akademik sih alhamdulillah lancar. Cuman kalau misalnya dari namanya anak pertama ya Mas. Jadi kan pasti menemani perjuangan orang tua dari bawah kan. Jadi dulu waktu SD itu saya udah kayak dibiasain nggak diantar jemput gitu karena orang tua saya dua-duanya bekerja. Jadi saya kemana-mana tuh selalu naik angkutan umum sendiri. Dari kelas 2 SD itu sudah dilepas untuk ke angkutan umum sendiri kayak gitu. Nah, karena di rumah jarang ada mbak juga, jadi biasanya tuh orang tua saya tuh menitipkan saya di tempat les. Jadi bukan saya diikutkan banyak les. Tujuan utamanya adalah supaya kalau pulang pas dengan jam orang tua kayak gitu. Nah, yaudah itu waktu SD udah kayak gitu. Terus waktu SD orang tua saya tuh pengen saya jadi dokter. Jadi kebetulan SD saya pinggiran, di pinggir kota Surabaya. Nah, orang tua saya mikirnya kalau misalnya mau masuk kedokteran, otomatis SMP, SMA-nya harus di tengah kota atau SMP, SMA-nya harus bagus gitu. Jadi waktu SMP itu orang tua saya sudah menyuruh saya untuk ke SMP nomor 2 terbaik di Surabaya. Cuman waktu daftar, saya mikirnya kalau terbaik kedua saya kelempar, nggak mungkin saya kelempar ke terbaik pertama gitu kan. Jadi pasti kelemparnya di pinggiran lagi, dan kebetulan waktu itu sistemnya suprayon. Jadi SMP yang pilihan ketiga tuh kalau nggak salah jauh banget dari rumah gitu. Ya, yang pertama, kedua juga jauh dari rumah. Yang terbaik pertama, kedua juga jauh dari rumah. Tapi ini lebih jauh lagi ya gitu. Jadi ya udah saya mikirnya, ya udahlah yang pertama aja dulu. Kalau kelempar ya baru yang kedua. Mikirnya kan gitu. Ya udah, jadi saya daftar yang pertama, alhamdulillah kabut. Alhamdulillah keterima gitu. Terus waktu SMP alhamdulillah lancar. Terus waktu saya bukan orang pintar Mas, jadi waktu SD SMP itu kayaknya saya tidak pernah ranking 1. Tidak pernah ranking 1 memang. Jadi waktu SMA kebetulan SMA yang paling bagus di Surabaya itu juga kebetulan cuman 100 meter dari SMP saya. Dan saya mikirnya juga kalaupun nggak keterima di SMP yang terbaik pertama, saya maunya yang kelempar ke SMP terbaik kedua kayak gitulah. Terus habis itu
kebetulan SMP terbaik pertama kedua tuh satu tempat gitu, satu komplek gitu, kita nyebutnya SMA komplek gitu kan. Terus ya udah akhirnya saya kerjakan sebisa saya waktu itu dapat danem namanya lupa. Tiga mata pelajaran kalau nilai maksimalnya 30, saya dapatnya tuh 28,4. Nah padahal tahun lalu SMA 5 Surabaya itu danem paling rendahnya itu kalau nggak salah 28,4. Waduh, ini udah terendah gitu kan, gimana ini. Jadi dulu tuh lucunya waktu terima danem saya sama orang tua saya ngeprint semua danem se-Surabaya. Terus mencari nama saya sampai urutan ke atas. Terus kita kayak coret-coret gitu, kayak misalnya oh ini SMP-nya kebetulan SMP-nya dari SMP Kristen gitu, biasanya akan melanjutkan ke SMP Kristen gitu. Jadi kita coret-coret. Oh, sepertinya masih katut, tapi masih kayak ya udahlah disambi berdoa. Itu otomatis kayak gitu kan. Terus alhamdulillahnya katut. Jadi yang paling rendah waktu tahun itu adalah 28,33. Jadi saya masih katut kayak gitu. Terus waktu SMA ada pendaftaran akselerasi. Dulu sebenarnya waktu SMP saya juga daftar akselerasi karena disuruh orang tua saya. Cuman waktu SMP saya ditolak karena IQ-nya kurang kayak itu. Ya kan, jadi kan saya sudah bilang saya tidak pintar gitu. Terus waktu SMA alhamdulillah katut kayak itu. Terus saya baru mengenal oh ternyata akselerasi itu benar-benar berbeda dengan yang biasa. Jadi saat yang biasa ujian, kami sedang santai. Saat yang biasa sedang santai, kami sedang ujian kayak gitu. Jadi tidak pernah, kalau misalnya ada yang bilang anak akselerasi selalu tersendiri, ya karena jadwalnya ya memang tersendiri itu. Kemudian kebetulan di sekolah saya itu kayak semua disediakan gitu Mas. Jadi di kelas saya itu ada komputer, LCD, DVD, piano, ya semua disediakan gitu kayak itu. Jadi ya otomatis tidak pernah keluar. Jadi nyaman di kelas. Iya. Jadi kayak ya ada yang bilang kelas akselerasi menyendiri, ya memang begitu adanya. Kayak gitu. Ya udah, terus alhamdulillahnya setelah 2 tahun saya dapat undangan untuk masuk fakultas kedokteran. Jadi waktu itu milihnya karena orang tua saya pengen jadi saya pengen jadi dokter. Orang tua saya pengen saya jadi dokter. Jadi saya daftarnya di fakultas kedokteran yang undangan waktu itu keterimanya di Universitas Brawijaya. Keterimanya tuh bahkan sebelum pengumuman UNAS. Oh, kayak gitu. Ya. Jadi waktu itu saya bangun tidur, teman-teman saya tuh bener-bener kayak, "Risa, selamat ya." "Oh, kenapa? Pengumuman UNAS sudah keluar." "Oh bukan, kamu keterima di Brawijaya." "Oh apa?" Kayak gitu kan. Jadi waktu itu saya ngasih tahu orang tua saya juga. Di rumah belum ada internet waktu itu Mas. Jadi saya ke warnet sama orang tua saya, terus ngeliat oh iya saya masuk yang jalur 15 orang di jalur undangan kayak gitu. Kemudian waktu daftar ulangnya itu bersamaan dengan SBMPTN. Sebenarnya saya mau ikut SBMPTN juga karena ada fakultas kedokteran di Surabaya kan, jadi nggak harus ke Malang kan, harus ke Brawijaya dekat. Cuman karena waktunya bersamaan dan saya dipanggil ke guru BK kayak harus diambil ya, soalnya nanti kalau nggak diambil adik kelasnya nggak dapat lagi gitu. Oh ya sudah, akhirnya diambil gitu. Brawijaya. Akhirnya kuliah Brawijaya. Akhirnya kuliah Brawijaya. Kedokteran. Keinginan orang tua saya. Terus sebenarnya keinginan Mbak Risa ini apa? Sebenarnya teknik mesin seperti istriku. Enggak, saya tidak, karena saya sadar Mas, saya suka IPA, tapi saya nggak bisa fisika. Jadi semua teknik itu tidak akan saya masuki. Karena ya fisika kan. Iya, fisika, gitu. teknik semua fisika. Terus sebenarnya keinginan saya itu ekonomi kalau akuntan Mas. Kayak gitu. Terus ya dulu sih mau merayu orang tuanya, oh ya udahlah tahun pertama kedokteran aja, tahun kedua saya tak nyoba SBMPTN akuntan ya. Terus itu orang tua saya bilang, kalau diterima nggak diambil ya? Oh iya, tapi kalau diterima ya saya ambil. Tapi akhirnya nggak jadi, nggak boleh. Jadi tetap di kedokteran. Kedokteran sampai UB, lancar kuliah di UB. Alhamdulillah lancar ya, karena dulu masih anak kecil kan, jadi karena kalau ada kesusahan sedikit ya pasti nangis. Terus kayak
ini kan bukan keinginanku kayak gitu ya, anak kecil lah biasa itu. Ya udah alhamdulillah lancar. Terus yudisium itu kalau di FK tuh udah kayak paket gitu Mas. Jadi programnya tuh paket, kita nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa terlalu lambat. Pokoknya semua ngikut paket kayak gitu. Nah, kebetulan sebelum yudisium saya sudah selesai skripsi. Jadi hitungannya waktu itu 3,5 tahun. Terus habis itu nunggu yudisium. Saya dipanggil sama pembantu dekan 3. Enggak sih, dipanggil sama dekanat. Ada kayak sekitar 20 orang gitu. Terus dikabari kalau saya mendapatkan beasiswa. Lu beasiswa apa? Saya tidak daftar kayak gitu kan. Jadi kebetulan pembantu dekan 3 saya itu mendaftarkan beberapa orang yang nilainya lumayan, tapi belum pernah mendapatkan beasiswa. Nah, terus itu dikabari kalau kalian mendapatkan beasiswa fast track. Apa itu fast track? Jadi sebenarnya konsepnya fast track itu adalah S2 dan S1 selesai bersamaan. Tapi karena ini dekanat terimanya itu agak terlambat, jadi saya nggak tahu ini agak terlambat apa emang sistemnya begitu. Jadi saya kurang paham juga. Jadi mungkin sistemnya begitu ya. Jadi kalau di kedokteran jadi S2 selesai bareng dokter gitu. Karena kalau S1 udah selesai waktu itu kan gitu. Jadi saya dipanggil, kalian mau nggak mendaftar S2 waktu itu karena programnya fast track. Jadi benar-benar dimampatkan. Jadi master itu kan harusnya 2 tahun, itu cuman boleh 1 tahun gitu. Terus ya saya bilang ke orang tua saya lagi gitu. Saya mau dapat ini nih. Terus habis itu orang tua saya bilang, "Oh ya diambil saja, kan rezeki tidak boleh ditolak." Loh, saya jadi bingung. Saya mau jadi dokter apa jadi, karena dulu pikirannya benar-benar terpecah Mas. Kalau misalnya jalur dokter tuh ya dokter spesialis, konsultan gitu. Kalau yang jalur pendidikan ya S2, S3, postdoc gitu. Saya jadi bingung kan. Loh, saya dimasukkan ke sini nih tujuannya apa? Jadi dokter apa? Jadi pendidik kayak gitu kan. Terus saya jadi bingung juga kayak, loh gimana sih katanya suruh jadi dokter kan harusnya ngambil spesialis gitu. So, orang tua akhirnya setelah nego dan setelah galau, jadi waktu itu diberikan waktu 3 hari, dan 3 hari itu saya juga memberikan decision yang berbeda. Jadi kayak saya nggak ikut. Oh ya, yang diambil yang saya ikut kan. Akhirnya ikut, terus disitulah perjuangan kayak dimulai kayak gitu. Jadi karena kuliah master itu harusnya 2 tahun, dimampatkan jadi 1 tahun. Jadi benar-benar dimampatkan semampat-mampatnya. Jadi dulu tuh kuliah saya dari Senin sampai Minggu. Jadi Minggu tuh diisi praktikum. Senin sampai Minggu. Jadi benar-benar nggak ada libur sama sekali setahun itu. 6 bulan seperti itu. 6 bulan. 6 bulan seperti itu. Jadi sama 6 bulan tuh kayak gitu. Sampai itu kita punya papan kecil yang benar-benar ngiketin kalau misalnya hari Senin itu tugasnya prof ini, ujiannya prof ini. Karena tiap mata pelajaran itu tiap mata kuliah itu punya sekitar 3 sampai 4 prof, dan masing-masing itu bisa memberikan ujian dan tugas. Jadi ya bayangkan hektiknya seperti apa kan gitu ya. Jadi kayak gitu. Cuman waktu itu kebetulan kok temennya kompak. Jadi ya gila bersama gitu, stres bersama kayak gitu. Ya udah, terus kebetulan juga saya waktu itu mikirnya ikut S2 karena saya mau semacam mendekati prof yang saya mau. Karena prof yang saya mau itu di bidang kardiologi, dan saya tuh pengen jadi spesialis jantung waktu itu. Gitu. Terus ya udahlah ikut kayak gitu kan. Terus selama 6 bulan udah selesai kuliah, kita diskusi nih, pilihannya kita lanjut untuk yang semester kedua bersamaan dengan koas atau kita fokus koas dulu. Karena waktu itu benar-benar 6 bulan itu disisipkan antara selesai yudisium tapi sebelum masuk koas gitu. Jadi 6 bulan itu disisipkan di situ. Terus ya akhirnya kita diskusi karena koas itu berat. Jadi ya sudah, kita cuti S2-nya, kita fokus koas. Ya udah fokus koas. Sambil waktu koas itu ya sambil nyolong penelitian juga kadang-kadang kayak gitu. Kalau sempat, tapi mostly tidak sempat karena koas gitu. Terus udah, nah di situ tuh sebenarnya kalau saya mikirnya saya yang sekarang ya, di situ alhamdulillah saya dikasih kesempatan gitu, kayak saya dikasih, kan kalau kedokteran ada 2 jalur kan, seperti yang tadi bilang, jalur profesi sama jalur pendidikan. Jadi kayak saya kan
dikasih lihat kayak sedikit cuplikan gitu. Jadi kayak S2 kayak gitu, kayak dikasih lihat oh S2 tuh kayak gini. Terus waktu koas, masuk koas juga, oh koas kayak gini kayak gitu. Waktu koas itu asik sebenarnya, cuman kayak merasa kok kayaknya agak nggak seret ya gitu. Tapi masih enggak, saya masih denial, jadi kan enggak, saya masuk ke dokteran, saya harus jadi dokter. Itu hanya perasaan sementara gitu. Ya udah saya selesaiin, terus akhirnya selesaiin koas, lanjut S2-nya. Terus habis itu S2-nya selesai, koasnya ujian kompetensi dokter itu kan, terus ya alhamdulillah sih dapat nilai yang baik, cukup baik. Waktu itu tertinggi di angkatan saya. Tapi ya asli sangat nggak banyak yang ini, banyak yang lebih sangat. Sudah, terus habis itu setelah itu lanjut internship, karena setelah pendidikan dokter, saat di dokter ada program internship. Jadi kita internship selama setahun di Blitar. Waktu itu saya di Blitar. Nah, waktu internship itu sudah jadi dokter, cuman belum kayak dilepas sepenuhnya gitu Mas. Jadi masih kayak harus lapor ke supervisor kayak gitu. Di situ ya kalau secara ilmu, secara kertas ya saya mampu kan. Ya nilai saya lumayan gitu kan. Cuman terbaik juga. Ya yang waktu uji kompetensi kan terbaik kayak gitu kan. Tapi rasanya kayak waktu di internship tuh kayak semakin tidak seret. Kok apa ya, dulu tuh saya orangnya perfeksionis kan. Jadi kayak kalau misalnya pasiennya begini terus habis itu tiba-tiba pasiennya memburuk, oh itu gara-gara saya nggak ya gitu. Jadi padahal terapinya semuanya nggak apa-apa, dan misalnya saya sudah diawasi sama supervisor juga kan. Jadi kayak tidak ada terapi yang melenceng gitu, enggak. Tapi ya kayak ada rasa kayak bersalah gitu. Jadi kayak ya kok semakin tidak seret gitu kan. Ya udah, tapi waktu itu masih kayak denial gitu. Jadi sama internship sambil menyiapkan daftar BPDS ya. Nah selama internship itu tiba-tiba profesor saya tuh bilang ke saya, kamu mau ke Jepang nggak? Loh maaf, ngapain gitu kan, S3 gitu. Wah boleh, ya boleh prof gitu kan, kayak karena saya belum siap jadi spesialis. Jadi udah S3 dulu lah gitu kan. Terus belum siap jadi spesialis, S3 dulu. Prof saya bilang, ya udah kamu cari beasiswa gitu. Saya daftar LPDP. Oh LPDP. Oh berarti beasiswanya LPDP. Kesempatan pertama gagal. Kayak gitu. Besok kesempatan waktu itu LPDP kesempatannya cuma 2 kali. Jadi pertama udah gagal kan. Kesempatan kedua saya benar-benar belajar tuh. Karena dulu waktu kesempatan pertama rada nekat sih, rada bonek, jadi belajarnya nggak terlalu benar. Persiapannya kurang lah. Iya, terus habis itu yang kedua saya belum belajar tips and trick, cerita Awardi, tak bacain semua gitu kayak gitu. Terus alhamdulillah keterima, terus akhirnya berangkat. Internshipnya gimana? Oh sudah selesai. Berarti sudah resmi dokter berarti kan? Sudah resmi dokter, terus dapat beasiswa LPDP. Pas itu. Berangkat. Sebenarnya nggak langsung berangkat sih, ada kayak 1 tahun gitu, jeda gitu. Saya ngisinya waktu itu praktek 3 bulan di rumah sakit swasta. Ya karena itu tadi ya, karena merasa tidak seret lagi kayak gitu kan, semakin tidak seret lagi. Terus saya akhirnya kerjanya sama mengisi 1 tahun itu, saya kerja ini jadi tutor uji kompetensi dokter Indonesia. Jadi saya ngajari anak-anak yang mau uji kompetensi dokter Indonesia. Oh gitu. Jadi kayak ngajar. Ya udah, terus sama 1 tahun berangkat. Sebelum berangkat pesan orang tua saya cuma 1, ini S3 keputusanmu ya, sudah nggak ikut lagi ya, pokoknya gitu. Orang tua jadi dokter udah selesai ya, soalnya kan berkaca dari S1 sama S2 kan kebanyakan diarahkan mereka kan. Jadi kadang kalau misalnya ada apa-apa saya kadang agak sedikit menyalahkan mereka. Jadi mereka mungkin kayak sudah ya, ini keputusanmu loh S3 ini ya gitu. Ya udah, saya berangkat ke Jepang sendiri waktu itu karena belum berkeluarga. Ya sampai sekarang juga belum berkeluarga. Jadi sendiri, benar-benar kayak adaptasinya wow sekali ya. Jadi adaptasi di lab, adaptasi kehidupan di Jepang kayak gitu. Terus kebetulan juga cobaannya juga mantap kayak gitu. Jadi waktu S3 itu saya
6 bulan pertama itu gagal. Kayak nggak apa-apa lah, 6 bulan pertama masih percobaan, gagal ya udah, masih seneng-seneng tuh gitu kan. Lepas 6 bulan masih gagal kayak gitu, terus udah mulai stres kan, kayak ini beneran jalan saya nggak sih, kayak gitu, kok gagal terus ya kayak gitu. Sampai 1,5 tahun juga gagal. Jadi 1,5 tahun itu saya laporan pertama. Jadi kalau selepas setahun di lab kami itu ada kayak laporan ke sensei utama, terus habis itu dilihat oleh semua gitu. Saya laporan jurnal kegagalan saya. Hari ini saya melakukan apa, gagalnya apa, troubleshootingnya apa, saya melakukan apa gitu. Kok masih gagal lagi kayak gitu. Terus sampai kebetulan super associate professor yang saya ikuti itu pada saat 1,5 tahun juga dia pergi, gitu. Jadi saya diganti, beneran projectnya diganti. Akhirnya mulai dari project diganti itu sedikit membaik gitu, sedikit dapat hasil, akhirnya dapat cerita. Saya nggak tahu kalau di lab-lab lain biasanya ya ini rezeki orang sih. Jadi kalau ada orang yang mulai kayak presentasi ilmiah di seminar internasional ataupun nasional itu mulai dari tahun kedua, tahun pertama gitu. Kalau saya baru tahun ketiga, jadi agak telat. Sejak tahun ketiga itu akhirnya ikut terus alhamdulillah dapat beberapa penghargaan dari alhamdulillah dari Jepang, dari Eropa 2 kali, sama dari Amerika. By the way, itu meneliti tentang apa, Mbak? Kardio juga? Kardio juga. Oh, kardio. Karena meskipun saya masuk kedokteran bukan atas keputusan saya, tapi waktu di dalam tuh saya sangat suka kardio. Oh, pokoknya kardio. Kardio juga. Terus udah lancar tuh sampai sebulan sebelum jadwal penyerahan dokumen untuk wisuda kelulusan tahun keempat. Jeder dapat masalah lagi. Alhamdulillah. Terus tiba-tiba paper saya ditolak. Nggak tiba-tiba sih, ya memang mungkin rezeki saya tidak di situ ya. Jadi paper saya ditolak. Saya dipanggil sensei bilang, saya ada kabar buruk. Oh, ditolak ya sensei, saya udah kayak gitu. Habis itu sensei bilang, oh iya ditolak papermu gitu. Oh, pikir saya waktu itu, oh ya sudah, kalau misalnya ditolak, masukkan ke yang kecil, karena waktunya sudah tinggal 3 minggu saya harus lulus sensei kayak gitu kan. Jadi masukkan ke yang kecil, ya sudah saya lulus dengan paper itu. Ternyata enggak, ternyata sensei bilang, ini papermu tidak akan saya masukkan ke jurnal yang lebih kecil. Oh, saya lulus gimana gitu kan. Ya udah saya tanya, saya lulus gimana. Terus saya ingat banget waktu itu hari Jumat. Terus si sensei bilang, ya sudah, sekarang detik ini juga kamu mikir penelitian baru, project baru yang bisa kamu selesaikan sampai deadline kayak gitu. Kita kurang berapa minggu? 3 minggu sensei gitu kan. Terus enggak, itu deadline-nya kita ikut yang gelombang kedua. Jadi kamu ada tambahan 4 minggu. Jadi kamu punya 7 minggu. Oh iya. Jadi 7 minggu ini saya harus selesai penelitian apa saya sudah publish gitu kan. Oh, 7 minggu ini kamu harus sudah publish supaya lulus. Gila. Oh wow gitu kan. Jadi kayak oke. Gitu. Ya sekarang kamu pikir, oh iya saya mikir sendiri. Terus saya waktu itu dapat satu ide sih, kebetulan model tikusnya itu sudah pernah dilakukan di lab kami di kebetulan sahabat saya. Jadi udah saya mikirnya pakai model tikus itu, terus pakai tikus yang saya pakai, tikus modifikasi genetik yang saya pakai, ya udah digabungin. Hipotesisnya akan seperti ini. Terus saya ajukan ke sensei, terus habis itu sensei cuma bilang, ya kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi worth to try. Oh iya baik. Ya udah, terus waktu itu hari Jumat kan, jadi Sabtu Minggu saya suruh buat kayak kasarannya, timelinenya. Senin saya serahkan, ya itu kata sensei, ya worth to try, tapi kamu harus nunggu associate professormu gitu. Nah, associate professor saya itu kebetulan sudah diangkat jadi profesor di Kyoto. Jadi dia hanya ke Kobe waktu hari Kamis saja. Hari Kamis ketemu associate profesor saya, terus diskusi, ya sudah, ini worth to try. Sudah, terus hari Jumat saya mulai.
pas 4 minggu semua penelitian selesai, jadi penelitian tikusnya selesai, penelitian selnya selesai, Nulisnya selesai. nulisnya kebetulan waktu itu associate profesor saya cuma bilang kamu fokus menyelesaikan ini aja, kamu menyelesaikan tikus sama menyelesaikan studi tikus sama studi sel, nanti bagian nulis gampang saya tulisin itu. Oke, 4 minggu selesai, itu kerjanya udah kayak orang gila, jadi Sabtu Minggu pasti ke lab kayak gitu. Terus alhamdulillah 4 minggu selesai, 4 minggu saya serahin. Sensei nulis itu setengah hari aja. Associate profesor saya nulis manuskrip itu setengah hari. Jadi saya kasih hasilnya, tulis setengah hari. Besoknya dia kirim lagi, kamu cek, final check. Sudah saya final check, terus kirim lagi. Udah minggu kelima dikirim. Terus submit. Kan kurang 2 minggu nih. Minggu ke-6, minggu ke-7 nih. Minggu ke-7 udah deadline. Terus 3 hari sebelum deadline pengumpulan berkas, kertas accepted-nya keluar. Udah langsung dalam 3 hari itu ngurus berkas kelulusan juga. Jadi lulusnya serba giri-giri. Terus kalau project yang lama yang itu masih dikerjakan sampai sekarang, masih dicoba submit gitu. Nah, selama itu saya dapat tawaran dari sensei, dipanggil lagi kayak kamu habis ini mau ngapain? Ya saya bilang karena saya mungkin balik ke alma mater karena profesor yang merekomendasikan saya ke sini itu pengen saya jadi bagian dari timnya. Cuman belum ada bukaan kebetulan di alma mater. Ya sudah, akhirnya saya bilang saya nggak tahu ngapain. Dan mungkin saya sambil menunggu bukaan di alma mater, saya mau cari postdoc kayak gitu. Terus habis itu saya bilang, oh kamu mau cari postdoc? Ya sudah, postdoc di tempat saya. Oh gitu saja. Oh iya. Terus habis itu dijelasin, waktu itu saya cuma dikasih paper kayak gitu. Ini gimana menurutmu paper ini? Jadi ternyata paper itu bakal calon project postdoc-nya itu. Oh, berarti sekarang mengerjakan yang belum sempat dipublish itu. Oh enggak. Oh, beda. Yang belum sempat dipublish sedang dikerjakan, terus yang postdoc beda sendiri. Oh, beda sendiri sampai sekarang ini. Berarti fokus ke kardio. Berarti rencananya habis lulus ini spesialis kardio. Karena saat ini sudah mikir ya Mas, udah lumayan dewasa dibandingkan dulu. Jadi kayak mungkin saya ngambilnya kardio sih. Tapi belum tahu. Belum ada pikiran kapan dan bagaimana, di mana ngambilnya. Belum tahu. Yang jelas sekarang fokus dulu ke postdoc-nya. Jadi ya mungkin kalau dari cerita saya ya mungkin kalau teman-teman ngalamin kesusahan ya dijalani saja karena ingat Tuhan menjawab doa kita dengan tunggu, bukan iya, tidak, dan tunggu. Jadi mungkin keberhasilan kita disimpan di akhir. Jadi semangat. Ya itu sama Mbak. Jadi kejadian sekarang juga. Jadi sebenarnya saya ini eksperimen sudah semua. Saya kan develop rumus kan. Nah sampai sekarang ini rumus saya ya sensei itu belum bisa puas gitu. Jadi saya bingung harus ngapain. Sedangkan otak saya sudah kayak mendidih gitu kan. Sabtu Minggu juga main sama anakku juga bingung. Jadi ragaku main tapi pikiranku masih ke rumus itu. Akhirnya aku ngomong sama istriku sama teman-teman, gimana kalau aku bikin YouTube? Akhirnya bikin YouTube, pelarian ini. Jadi biar aku juga tambah semangat. Jadi cerita teman-teman kan jadi semangat. Mungkin juga jadi ada mahasiswa aku yang nonton kan, mereka juga semangat juga. Gitu intinya Pak. Kesusahan pasti ada, tenang saja. Ya sekarang lagi posisi paling paling susah. Jadi saya aku nggak ngerti harus ngapain lagi gitu. Eksperimen sudah selesai, cuman ya rumus-rumus itu aja, develop rumus itu. Oh ya, kardio kan Mbak ini ya ahli kardio lah ya. Enggak sih, kalau dibilang ahli belum. Tapi adalah pengetahuan tentang kardio. Suka gitu ya. Tentang jantung. Biasanya kalau suka itu pasti ngulik, pasti mencari kan ya. Iya kan, mencari tahu kan ya. Sama kan saya kan suka engine, jadi saya kan cari tahu engine, pengennya gimana, sistem kerjanya gimana gitu kan. Ini Mbak. Jadi kita kan banyak
ada kabar kalau habis olahraga gitu kan, futsal kah, badminton, tiba-tiba kolaps gitu gara-gara ada kardio. Itu biasanya karena apa? Apakah karena ada hipertensi kah, ada apa? Saya awam nih tentang kesehatan ini, Mbak. Gimana, Mbak? Jadi gini Mas, itu kalau di medis namanya sudden cardiac death kayak Gitu. Jadi memang ada kayak sindromnya sendiri. Sebenarnya kayak kalau penyebab apa pastinya itu juga kita belum tahu. Jadi Gitu. banyak faktor gitu kan. Tapi itu biasanya kan terjadi di atlet kan ya. Iya. Terus atlet itu kan jantungnya itu sudah mengalami adaptasi gitu kan supaya efisien karena kerjanya berat. Tapi ya kerja atlet kan berat kan kayak gitu. Nah itu banyak faktorial sih sebenarnya, banyak pengaruh beneran dari genetik, dari lingkungan juga. Itu menyebabkan ya jantungnya tiba-tiba berhenti kayak gitu. Jadi kalau misalnya disebabkan kenapa kok apa penyebab utamanya? Apa penyebab utamanya ya kami juga nggak tahu. Jadi belum. Makanya kalau di luar atau ya nggak di luar juga sih, semua sebenarnya di semua itu ada kayak pelatihan basic life support untuk awam. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, kita bisa memberikan pertolongan, bukan malah kayak ditepuk-tepuk seperti beredar di grup WhatsApp gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ya lah harusnya langsung dilakukan CPR gitu. CPR, oke. Terus ini, jadi Mbak Risa ini suka naik gunung, terus jalan gitu kan. Oh iya Mbak, di sini kan kita insya Allah sehat lah ya. Jadi kan kalau di sini jalan 3 kilo, 4 kilo kan biasa kan. Tapi kalau di Indonesia kan ke warung depan aja naik motor, Mbak. Nah, ini kan di sini kan hidup sehat. Rencananya Mbak di Indonesia tetap lanjutin ini jalan, naik gunung apa gimana? Sebenarnya tetap Mas. Jadi kalau ngomongin tentang yang hidup sehat ini balik lagi ke alasan kenapa saya memperbaiki pola hidup. Karena dulu itu sama, karena masih kebawa dari Indonesia yang kemana-mana naik motor, kemana-mana naik mobil. Ya di sini saya juga sebisa mungkin nggak akan jalan. Kalau naik bis, ada bis ya saya naik bis ya gitu. Ya saya rela bayar lebih untuk tidak jalan gitu. Sampai kebetulan alhamdulillah di sini kan tiap tahun ada pemeriksaan kesehatan ya. Kok body mass index BMI saya itu makin lama makin naik ya, gitu kan. Jadi kayak seneng berarti bahagia. Alhamdulillah bahagia mungkin ya. Tapi jadi kok mulai meresahkan ini. Terus habis itu tensi juga makin lama kok makin naik gitu. Sampai akhirnya akhir 2020 itu saya kayaknya paling gendut di Jepang gitu. Jadi BMI saya itu udah menyentuh overweight. Tensi udah menyentuh hipertensi stage 1 kalau Terus habis itu ditambah itu masih denial tuh, masih ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Terus ditambah saya pernah low back pain, jadi sakit koyo itu. Itu 3 hari apa 5 hari itu nggak hilang-hilang ya Mas. Tapi waktu itu umur saya kan belum 30 tahun kan, jadi kayak wah ini ada yang salah ini nggak bisa kayak gini nih. Terus ya udah akhirnya sejak saat itu fokusnya adalah merubah pola hidup untuk memperbaiki masa-masa kesehatan ini. Jadi dulu kalau langsung suruh olahraga berat, maksudnya lari atau nge-gym gitu kan kayak too sudden gitu. Kayak aduh nanti nggak menikmati. Terus padahal pengennya adalah long term gitu kan, pengennya long term. Jadi kalau polanya udah bagus ya pengennya dilanjutin terus. Jadi saya nyiasatinya kayak misalnya biasanya jalan cuma 1 kilo, ini saya tambah 2 kilo kayak itu. Terus habis itu besok seminggu kemudian 3 kilo, terus 2 minggu kemudian 4 kilo kayak gitu. Terus biasanya naik lift jadi naik tangga kayak gitu. Terus biasanya makan gorengan, di sini kan paling gampang ya gorengan deep fry kan, gampang kan, nugget terus karage ya biasa anak kos ya. Biasanya yang kayak gitu, jadi mengurangi deep fry gitu. Jadi lebih makan ke sayur, tumis-tumis kayak gitu. Gitu aja sih. Terus sekarang ya alhamdulillah udah udah jalannya sekarang per hari 7 sampai 8 kilo gitu. Terus weekend kalau misalnya ada waktu hiking. Iya, Mbak Risa ini agak susah diinginin karena beliau suka hiking. Jadi beliau ini sekarang menyempatkan ngobrol bareng saya ini merelakan waktu hikingnya.
Karena tiba-tiba di Instagramnya itu sudah ada di atas gunung aja. Ya, begitu. Kayak gitu. Terus hobi jalan-jalan juga. Iya, Kayaknya- tahun terakhir ya Mas ya. Jadi ya, pengen jalan-jalan gitu. Oh ini habis postdoc ini nggak lanjut dulu? Lanjut kemana Mas? Maksudnya postdoc lagi, kontrak lagi? Oh gitu. Kayaknya rencananya sih sampai saat ini postdoc cuma setahun sih. Oh, setahun aja. Habis itu Rencananya. pulang, pengen ngajar. Habis itu pulang. Oh, spesial dulu baru ngajar apa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Ya, kalau saat ini sih saya karena udah bisa lebih mikir dari yang dulu-dulu, Iya. jadi mungkin akan ngambilnya spesialis dulu baru aja. Kardio lagi. Insya Allah. Kardio. UB. Belum tahu juga. Belum tahu. Belum tahu juga. Dimanapun yang mau menerima saya. Oke lah Mbak, terima kasih. Ya ini sudah hampir setengah jam lebih lah. Iya, nggak terasa ngobrolnya. Iya, nggak terasa. Habis ini berarti dosen Mbak. Enak dosen itu Mbak. Oh, enak Mas. Enak. Oh ya. Menurut saya tolong, enak. tolong dibagikan gimana dosen itu. Enak. Menurut saya enak. Karena ilmu yang kita berikan, kalau menurut saya, ilmu yang kita berikan itu intinya ya amal jariah gitu. Semoga menjadi penolong kita waktu kita nanti meninggal gitu. Jadi kan kalau ilmu yang diajarkan terus mereka yang kita ajarkan juga mengajarkan lagi kan banyak juga jadi jariah kita gitulah. Benar. Intinya itu Mbak. Ya. Oh, yes. Siap Pak dosen. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita Mbak Risa, Dokter Risa, yang sebenarnya nggak pengen jadi dokter. Oke, semoga kalian tetap semangat kerjakan tesis kalian, disertasi kalian, skripsi kalian, dan tugas-tugas kalian. Kalau memang merasa susah, santai dulu, hiking dulu kah, jalan dulu seperti Mbak Risa ini. Kesusahan pasti selalu ada gitu. Selalu ada. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.